saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini ya. Ya, sama-sama. Oke. Mbak, udah pernah ketemu saya atau udah kenal saya? Ketemu sudah, tapi masih belum kenal. Oke. Berarti udah pernah ketemu tapi belum kenal ya? Ya. Oke, karena kita belum saling kenal, tapi saya juga udah tahu mbaknya siapa, tapi saya pengen aja mau kenalan ulang ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Fenyati Duma. Di sini aku akan menjadi konselor hari ini. Mbaknya boleh panggil saya Feni, Kak atau Ibu, senyamannya kamu saja. Oke, sekarang kamu boleh perkenalan. Nama aku sendiri Ferdian Aini Gunawan. Kakak bisa panggil aku Berlian. Oke, dengan Mbak Berlian ya. Oke, mungkin dari Mbak Berlian sebelum kesini ada agenda lain atau mungkin kegiatan lain? Tadi kita di sekolah habis acara kelas meet. Oh, kelas meet ya. Itu ngapain aja? Kelas meet tadi kita untuk hari ini kita lomba futsal. Habis itu kita balik lagi ke sekolah buat nyiapin lomba untuk besok eval. Habis itu kita langsung ke sini. Oh, ada lomba berarti besok. Ya, ada Lomba apa itu? lomba e-sport, kayak main game ML. Oh, ML ya. Ya. Oh, kamu ikut berarti? Enggak, saya panitia. Oh, kamu panitianya. Iya. Oh, oke. Mbaknya kesini naik apa? Kita jalan kaki, soalnya sekolah kita dekat. Oh, jalan kaki ya. Iya. Aman jalan kakinya, kayak nggak kena hujan atau mungkin panas lah. Aman, cuman panas banget sih hari ini. Panas, iya emang hari ini kayak aku juga ngerasa panas banget ya, nggak kayak kemarin itu. Kemarin kan hujan. Iya, benar-benar. Ya sekarang cuaca itu kita nggak tahu, kadang berubah, kadang hujan, kadang panas, ya kan? Oke. Di sini sebelum kita lanjut, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Iya. Oke. Untuk kesepakatan pertama itu untuk waktu. Waktu kita berjalan selama 45 menit, dan yang kedua itu untuk asas kerasanya Mbak Berlian nggak perlu takut, apapun yang Mbak Berlian cerita hari ini, saya jamin asas kerasanya itu terjamin, nggak akan bocor-bocor ke luar. Oke. Dan di sini saya izin untuk mencatat ya. Iya. Apakah boleh? Boleh, silahkan. Oke. Dari semua yang tadi kita sepakati, apakah Pak Berlian setuju? Setuju. Oke. Sebelum lanjut nih, saya ingin mau mendengar dari Mbak Berlian, mungkin apakah Mbak Berlian pernah mengikuti konseling? Mengikuti konseling sebelumnya nggak pernah. Oh, belum pernah ya. Oke. Karena Mbak Berlian belum pernah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sesi konseling hari ini. Nah, sesi konseling hari ini kita akan Mbak Berlian akan bercerita masalah Mbak Berlian, dan di situ nanti kita akan mencari solusinya bareng-bareng. Oke?
Oke, mungkin dari Mbak Berlian nih, apa sih harapan Mbak Berlian mengikuti konseling hari ini? Harapannya masalah yang mungkin masih kepikiran sampai sekarang, masalah-masalah yang mungkin ngeganjel itu bisa diselesaikan. Oke, jadi Mbak Berlian ingin masalah yang terganjal itu terselesaikan, gitu ya. Oke. Saya izin untuk merekam ya Mbak, soalnya kayak suaranya di sini lebih apa ya, berisik. Iya, siap. Takutnya nggak kedengaran. Oke, apakah boleh? Boleh. Oke. Eh, saya ingin tahu nih, kan Mbak Berlian sekolah ya. Ya, Mungkin Mbak Berlian sekarang udah kelas berapa? saya masih kelas 10. Kelas 10. Ya, Oke. Sekolah di mana Mbak? sekolah di SMK Widya Agama. SMK Widya Agama. SMK Widya Agama itu di mana? Di belakangnya gedung ini. Oh, dekat ya berarti? Iya, dekat. Dekat banget. Berarti berapa menit dari sini udah nyampe? Berapa menit? Nggak sampai 30 menit, nggak sampai 15 menit, mungkin 10 menit. 10 menit? Iya. Oh, dekat banget. Oke. Dari sini sama siapa? Ke sini sama siapa? Kita ke sini sama temanku, tapi sekarang anaknya lagi jalan-jalan. Oh, teman. Oke. Sekarang Mbak Berlian boleh cerita hal apa sih yang mengganjal di hati atau pikiran Mbak Berlian sekarang yang perlu diceritakan sekarang? Beberapa hari yang lalu sih itu ada masalah di sekolah, kayak masalah soal tugas yang belum selesai. Itu kita satu jurusan ada 6 orang, kebetulan aku cewek sendiri. Terus itu kita semua 6 orang ini nggak ngerjakan tugas gitu, jadinya kayak duh, kok gitu banget jurusan ini angkatan sekarang. Terus kita di situ dipanggil ke ruang guru buat dievaluasi, dikasih tahu solusi gimana biar seenggaknya lah, meskipun nilai kita mungkin udah jelek banget ya, jelek banget, kita dikasih solusi buat kayak wes seenggaknya kamu ngerjakan, mungkin ada masih dibuka peluang, entah nilai kamu cuma 20 atau berapa, itu seenggaknya masih ada. Tapi itu di situ mungkin karena aku sendiri yang ngerasain, karena aku sendiri juga cewek, itu aku merasa kayak aduh, ngecewain guru, apalagi guru kita yang kayak tiba-tibanya wali kelas kita di industri itu orangnya baik banget, kayak apa ya, kayak udah kayak ibu sendiri, karena nggak pernah marah-marah sama sekali. Tapi kita malah kayak gitu, rasanya kayak ngecewain, nih pasti ngecewain. Tapi habis itu kita udah selesai gitu, kita ngejalan tugas, udah gimana caranya, kayak udah pokoknya selesai, kejar deadline aja gitu kan. Terus tuh mungkin di rumah kebawa sama masalah yang di sekolah ini. Bukan di rumah sih, kebetulannya di pondok, karena udah dari 2 atau 3 tahun yang lalu aku masuk di pondok, cuman sekolahnya di luar, itu kebawa ke situ. Jadi kita pikirannya kayak ya ke budak di situ aja, kayak ini udah masalah sekolah, masalah pondok, masalah keluarga juga ada. Di situ aku mikirnya kayak duh, bisa gak ya aku. Jadi lama-lama bisa. Cuman kemarin ini kita ada
keras, dan itu kayak membuat Mbak Brilian merasa kecewa ya. Nah, yang kedua itu masalah keluarga. Itu di posisinya Mbak Brilian dengan adiknya ya, yang adiknya nggak nganggap kamu ada sebagai adik di pondok itu ya. Oke, kalau masalah di pondok gimana? Kalau masalah di pondok, alhamdulillah masalahnya udah selesai. Cuman masih kepikiran karena kan di kamar kita ada 10 orang. Itu aku yang jadi ketua kamarnya. Di situ kayak kan semuanya jadinya kayak kecil-kecil gitu kan anaknya. Terus tuh mereka itu bilang kayak, Mbak ini loh ngatur-ngaturan, sukanya ngatur-ngatur inilah apalah gitu diomongin. Terus tuh aku dikasih tahu sama bapak, kamu kok gini sih, kamu kok gini sih. Terus aku bilang, aku lo jarang ngobrol sama mereka, jarang ketemu sama mereka karena kita kan sekolah sampai sore. Di pondok waktunya juga cuma sedikit. Kan anak bilang gitu, itu aku ngapain? Oke, jadi masalah di pondok itu kayak Mbak Brilian dijauhi sama temannya, teman sekamar. Ya, Oke. Oke, dari tiga masalah itu bagaimana perasaan Mbak Brilian saat mengalami itu? waktu itu mungkin bukan stres ya, lebih tepatnya kayak bingung, sedih, mau marah tapi nggak tahu gimana caranya marahnya. Oke. Jadi pas Mbak Brilian ngalamin masalah itu, Mbak Brilian merasa bingung ya. Oke. Menurut Mbak Brilian bingung karena apa nih? Kayak Soalnya kan kayak udah masalah di sekolah, keluarga, pondok, bingung mau nyelesain satu-satunya itu gimana. mungkin dari masalah itu pernah nggak kayak masalah itu membuat aktivitas Mbak Brilian terganggu? Pernah sempet karena kita di pondok kan juga ada hafalan, itu hafalannya keganggu jadinya kayak nggak lancar atau gimana, bangun kadang juga kesiangan, kadang sholat itu kayak kita telat, jadinya kan kayak kepikiran terus. Jadi Mbak Brilian kayak merasa terganggu membuat pikiran Mbak Brilian terganggu ya gitu. Iya. Oke, kalau aku pengen nanya nih, dari keluarga Mbak Brilian apakah hubungan Mbak Brilian sama ayah atau ibu mungkin gimana? Kalau sama ayah sendiri itu nggak begitu deket sih, kita cuman ya udah biasa aja. Kalau diajak ngobrol aku ya iya iya aja. Tapi kalau sama ibu aku deket banget, jadi kalau misalnya ada sesuatu sama ibu aku sendiri yang bingung kayak, duh ibu kenapa. Kalau sama adik kita udah enggak. Jadi dari hubungan kamu dengan ibu kamu kayak ini ya, masih ada apa ya, gimana ya, membeda-bedakan kamu dengan adik tidak ada. Oke. Mungkin dari apa ya, dari hubungan kamu dengan ibu itu biasanya kamu sering dibeda-bedakan dengan adik dari segi mana? Dari segi kayak apa ya, Mungkin dari kayak nilainya adik lebih bagus atau mungkin adik lebih
curhat ke ibu? Itu sebenarnya kayaknya enggak sih kak, tapi cuman kayak beda-beda kan, kayak adikmu itu loh bantuin, padahal aku sendiri udah ngapain, kayak kita bagi tugas gitu kan di rumah tuh. Misalnya adik lagi nyapu, aku cuci piring, terus aku udah selesai duluan, terus aku main HP sama ibu kayak itu loh adikmu bantuin, padahal aku sendiri juga harus ngelakuin sesuatu. Oh, berarti kadang ibu itu beda-bedakan kayak pekerjaan rumah ya? Ya gitu. Kadang Oke. kayak gitu. Karena ibu nggak lihat kamu kerja, mungkin dia ngelihat kamu ya udah santai-santai aja, nggak lihat kamu pasti lagi kerja, dan itu biasanya ibu membeda-bedakan kamu dengan adik gitu. Oke. Kalau dari lingkungan teman gimana? Dari teman-teman kebanyakan teman-teman itu kayak butuhnya aja datang ke aku. Itunya aja. Ya, Oke. Boleh diceritakan kayak butuhnya itu gimana? ya kalau misalnya aku kebetulan aku unggul di bidang kayak matematika, IPAS yang kayak menghitung-hitung gitu. Dan mereka kayak ini gimana ber, tapi aku sendiri kalau udah ngajarin mereka kan banyak tuh yang tanya kayak aku habis ngajarin anak ini terus aku pindah ngajarin anak ini, padahal anak ini lagi tanya, aku bilang sih ya sebentar, anak ini juga tanya, itu dia udah kayak udah apa ya, bisu-bisu gak jelas, terus udah kayak dihina kayak duh hari ini kayak gitu. Oke. Berarti hubungan pertemanan kamu masih bisa dibilang kayak mereka itu datangnya itu pas butuh ya gitu. Oke. Mungkin bagaimana perasaan Mbak Perlian pada saat mengalami itu? Yang pasti sih kayak marah ya, soalnya kan kita udah tulus membantu mereka, tapi mereka kayak gitu kita pasti marah, sedih, kayak ya udah nggak mau, sebetulnya kayak udah nggak mau sih sama mereka. Oke. Pada saat kamu merasa marah dan sedih itu, apakah dari kamu mungkin kayak ingin banget mau apa ya, berbicara kepada orang itu kayak aku loh tadi gini, apa ngajarin ini, aku suruh kamu tunggu bentar. Sebenarnya kalau aku pribadi ada aja kayak mau bilang kayak gitu, tapi karena aku orangnya kayaknya gak enakan, jadinya kayak gak usah. Jadi kamu nggak enakan ya? Oke. Pas kamu nggak apa ya, nggak mau meluapkan perasaan itu, gimana perasaanmu? Kayak nanti aktivitasmu terganggu nggak di sekolah? Sebenarnya kalau keganggu biasa aja, tapi cuman agak kepikiran aja kayak dua anak ini masih marah, tapi ya udah orang diajak ke aku cuma butuhnya aja, jadi kan aku sendiri berusaha berpikir positif. Jadi kamu udah kayak temanmu itu biasa-biasa aja ya? Oke. Mungkin dari sebelumnya kamu pernah ngalamin nggak hal serupa itu? Kayak kamu punya teman, dia itu butuhnya pas presentasi, mungkin di apa ya, di SMP atau SD, atau enggak di lingkungan rumahmu deh yang dekat-dekat, kayak teman samping
samping rumah? Tapi ada di pondok. Pondok? Ada banyak. Kebanyakan? Banyak. Oke. Gimana perasaanmu pas di pondok itu? Ya, yang pasti marah, kecewa, soalnya yang gituin yang datang waktu butuhnya aja itu di kelas lebih kecil daripada aku. Pas kamu apa ya? Tadi kamu bilang apa? Marah. Jadi kayak yang daftar waktu butuhnya aja itu kebanyakan yang adik kelas yang di bawahku. Jadinya kayak agak gak terima, marah, kecewa, mau gimana, tapi ya udah. Oke. Pada saat kamu ngalamin itu, apakah mereka tetap kayak mau berteman dengan kamu atau mungkin dia lebih milih menjauh? Tergantung sih. Kadang anaknya kayak gimana ya, kadang anaknya kayak kan namanya juga lagi butuh, maunya sama aku, tapi kalau udah selesai kadang dia tetap sama aku, kadang dia sama temennya yang lain. Oke. Dari masalah itu mungkin ada nggak yang membuat kamu apa ya, mengganggu aktivitas kamu dalam sekolah itu di pondok, atau mungkin Ada apa? kayak hafalan kita terganggu, itu termasuk juga karena kita kepikiran masalah kayak gitu. Ya, oke. Jadi kamu merasa terganggu dan ini ya, apa tadi, kecewa. Ya, oke. Mungkin dari Mbak Berlian nih, kalau kamu ngalamin masalah itu, apa yang mungkin kamu atau mungkin ada di pikiran kamu pada saat ngalamin masalah itu? Kalau aku sih lebih ke bodo amat ya, soalnya Bodo amat. ya udah pasti mereka baik-baik sendiri. Tapi pernah nggak kayak kamu merasa bodoh amat, tapi di dalam hati kamu itu kamu pendam? Ada pasti sering. Sering. Oke. Pada saat kamu pendam itu gimana perasaan kamu, kayak itu mengganggu aktivitas kamu sehari-hari atau enggak? Sebenarnya kalau dibilang ganggu aja, tapi aku luapin ganjil itu kayak aku nulis novel atau aku baca-baca novel. Oh, jadi kamu suka novel ya? Suka sekali. Suka, oke. Oke, dari kamu nulis-nulis kayak novel gitu, apakah perasaan kamu udah kayak udah melupain masalah itu atau mungkin masih ada? Mungkin masih ada, tapi jauh lebih plong daripada yang sebelumnya. Oke, dari situ mungkin ada lagi yang kayak yang bisa kamu lakuin selain baca novel, tulis novel, atau mungkin ada langkah yang bisa kamu lakukan buat atasi masalah itu? Enggak sih Kak, lebih tepatnya kayak ya udah diam aja, nunggu masalahnya clear sendiri. Malah biasanya aku tinggal tidur biar lupa. Nggak tidur gara-gara masalah itu? Aku tinggal tidur. Oh, biar tinggal lupa. tidur. Oke. Tapi pas kamu tinggal tidur itu
apakah besoknya udah lupa dengan masalah itu? Nggak sepenuhnya, tapi kayak udah lebih biasa aja. Biasa aja. Tapi kadang kalau kamu ketemu orangnya itu, kamu sapa nggak, atau mungkin kamu ya udah halo gitu? Kalau misal ekspresinya masih nggak enak, aku diem aja. Tapi kalau Diem misalnya aja. dia udah biasa ya kayak aku senyum aja kayak senyum aja. Oke. Kan tadi kamu bilang kamu akan melakukan langkah kayak mungkin kamu akan tinggal tidur ya, dan mungkin itu em, belum sepenuhnya masalah itu apa ya, terhapus dari pikiran kamu. Nah, selain itu apakah ada lain, mungkin kalau kamu jalan-jalan gitu, atau mungkin eh, kalau kamu ngalamin masalah itu, kamu sering cerita ke siapa? Aku ada 2 temen dekat, itu aku biasanya cerita ke mereka, tapi nggak semuanya karena aku tahu mereka juga punya beban sendiri. Jadi kayak kalau aku cerita ke mereka, aku sama aja kayak nambah-nambahin beban mereka. Jadi ya udah, aku diam. Jadi kamu nggak pernah cerita sama mereka kayak masalah itu? Ya, jarang Kalau- sih dekatnya. Kalau masalah dengan adik, pernah nggak kamu cerita sama dia? Pernah, tapi nggak detail. Kayak ya udah, kayak aku bilang kayak aku punya masalah sama adikku, kenapa kamu cerita gini, tapi nggak detail. Kayak oh ya udah, namanya juga anak pertama, sabar ya, kayak gitu. Berarti mereka nggak kayak kasih kamu solusi atau mungkin menguatkan kamu, pernah nggak? Lebih tepatnya mereka itu sebenarnya bingung mau nguatinnya gimana, soalnya mereka sendiri juga mau nguatin diri sendiri aja juga bingung. Bingung ya. Oke, kalau dari orang tua pernah nggak kayak ke ayah cerita, mungkin ke ibu, pernah nggak kamu cerita? Soalnya kalau saya aku cerita, jawabannya lebih ke belain adik, kayak ya udah namanya juga adikmu, sabar-sabar aja kayak gitu. Ya nggak mau aja cerita. Jadi kayak kamu lebih milih pendam sendiri ya, gak mau cerita ke orang lain gitu. Oke, mungkin dari kamu nih, apa yang mungkin kamu rasain kalau kamu nggak mau cerita masalah itu? Gimana? Kalau kamu nggak mau cerita masalah itu, kamu ngerasain apa? Perasaan apa ya? Berat sih. Berat kan? Berat pasti. Ya. Kalau kedepannya ini, apakah kamu ingin lebih cerita lebih terbuka, mau cerita masalahmu ke orang terdekat? Ada plan kayak gitu sih. Plan. Oke. Kayak sama siapa? Sama temanku yang paling deket ini. Teman SMA, SMK. Ya SMK. Oke. Dari teman itu, kamu pernah ngalamin kayak masalah yang seperti ini nggak dari teman? Kayak kadang teman butuh teman yang dekat ini, kayak temanmu ini datang pas butuh atau enggak? Nggak pernah. Jadi dia support banget ke kamu. Support system. Oke. Dari cerita kamu tadi, mungkin ada langkah yang ingin kamu lakukan selanjutnya apa? Lebih apa ya?
buat meluapkan masalah itu dengan kamu boleh cerita dengan teman atau enggak keluarga. Oke. Nah, dari masalah adikmu tadi gimana nih? Langkah selanjutnya yang kamu bisa lakukan? Lebih terbuka sama adikku sih, kayak lebih ngasih tahu secara pelan-pelan. Terus juga kalau bisa sih menyadarkan dia sendiri. Iya. Kalau aku sendiri tuh masih satu keluarga sama dia. Oke, jadi nanti kayak kamu ke adikmu itu terbuka dan kayak diajarin dengan halus ya gitu, pelan-pelan dan halus. Oke. Mungkin dari cerita kamu tadi ada lagi nggak yang bisa, ada lagi yang masalah yang bisa kita selesaikan hari ini? Mungkin itu aja sih Kak, soalnya masalah-masalah yang lalu juga udah lupa. Oke. Karena sudah tidak ada lagi, saya izin untuk merangkum dari cerita-cerita Mbak Berlian tadi yang poin-poin yang saya catat ya. Oke. Dari cerita Mbak Berlian tadi, Mbak Berlian merasa kayak ada masalah dari guru di sekolah, yaitu masalah Mbak Berlian nggak ngerjain tugas, dan itu sangat membuat Mbak Berlian kecewa ya. Terus masalah dengan keluarga, yaitu masalah dengan adik Mbak Berlian yang kayak adik Mbak Berlian ini gak anggap Mbak Berlian di pondok gitu ya. Oke. Nah, dari situ juga Mbak Berlian merasa kayak aktivitas Mbak Berlian gak terlalu terganggu ya sama hal-hal itu. Dan di sini juga Mbak Berlian sudah kayak menemukan insting baru, yaitu akan lebih terbuka mau cerita ke teman-teman atau mungkin ke orang tua ya. Oke, apakah itu begitu? Ya, Oke, saya ingin dengar nih dari Mbak Berlian, mungkin dari cerita kita tadi, insting apa yang Mbak Berlian dapatkan selama konseling kita berjalan hari ini? maksudnya gimana itu? Kayak ada pemahaman baru yang kamu dapatkan dari konseling ini, atau mungkin yang bisa kamu lakukan ke depannya gimana? Ya lebih ke lebih ya itu tadi, lebih terbuka sama orang-orang, nggak perlu dipendam-pendam sendiri, karena masalah kalau dipendam sendiri itu juga nggak akan selesai. Oke, jadi Mbak Berlian mendapatkan insting yaitu lebih terbuka ke orang lain dan gak mau mendam masalah yang dialami atau permasalahan yang kamu alami gitu ya. Oke. Karena sesi konseling kita sudah berjalan selama 45 menit, untuk itu mungkin kita akhiri ya. Untuk pertemuan minggu depannya, apakah Mbak Berlian mau tetap di hari yang sama atau mungkin hari lain, mau diganti hari lain? Sesuai kakak
Jadi disesuaikan hari ini aja, kayak hari ini. Boleh. Selesai kakak aja Atau soalnya mungkin nanti kita kayak chat-chatan atau info-info di WA, boleh itu bisa? bisa. Oke. Nanti kita apa? Pertemuan selanjutnya nanti kita lihat perubahan apa sih yang mungkin Mbak Berlian apa dalam diri Mbak Berlian dari pemahaman Mbak Berlian tadi, kayak ingin terbuka ke teman dekat, lebih ke teman dekat ya. Mungkin nanti kita lihat minggu depan apakah Mbak Berlian apa ya, mungkin aku pengen tanya nih, dari Mbak Berlian tadi yang kayak ngomong apa lebih terbuka ke teman dekat ya, mungkin itu kapan Mbak? Kapan ngelakuinnya? Bisa aja nanti malam atau habis ini kita sambil balik itu sambil cerita-cerita. Oke. Jadi bisa dibilang udah mulai hari ini ya. Oke. Karena sesi konseling kita hari ini sudah berjalan sama 45 menit, mungkin kita akhiri ya. Nanti kita lihat lagi perubahan yang Mbak Berlian apa perubahan yang Mbak Berlian dari masalah itu gimana. Iya. Mungkin udah mulai lebih lega dan gak tertutup lagi. Oke. Konseling kita hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih Mbak Berlian sudah mau cerita ke saya dan mau terbuka pada saya ya hari ini. Oke. Sama-sama Kak. Oke. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Berlian. Oke, terima kasih.